kebijakan pendidikan di masa lampau. Kebijakan pendidikan di masa lampau terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa pra-Orde Baru. Pada masa pra-Orde Baru, pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, namun untuk orientasi politik. Indoktriner pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan di suasana perang dingin. Yang kedua, pada masa pra-Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan di masa ini diarahkan kepada formalitas dan keseragaman di dalam berpikir dan bertindak, membentuk masyarakat yang homogen dan tidak ada perbedaan pendapat. Keadaan ekonomi yang bergantung pada utang di luar negeri melahirkan pendidikan yang tidak produktif dan pendidikan yang mengingkari kebinekaan sehingga sikap toleransi berkurang. Yang ketiga, masa krisis, yaitu masa refleksi kegagalan pendidikan nasional. Dijelaskan bahwa krisis moneter membawa bangsa pada krisis ekonomi yang berakhir pada krisis kepercayaan yang merupakan warna dominan kebudayaan kita. Oleh karena pendidikan merupakan proses pembudayaan, maka krisis kebudayaan yang kita alami merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional. Lanjut ke nomor 2. Kebijakan pendidikan di masa kini. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah, daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut. 1. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, School-Based Management, di mana sekolah merencanakan sendiri upaya peningkatannya. 2. Pendidikan berbasiskan pada partisipasi komunitas, Community-Based Education, di mana sekolah memiliki interaksi positif dengan masyarakat dan menjadi Community Learning Aid Center. 3. Menggunakan paradigma belajar yang akan menjadikan pelajar-pelajar menjadi manusia yang diberdayakan. 4. Mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad-Based Education System atau BBE yang memberi pembekalan pada pelajar untuk siap membangun keluarga yang sejahtera. Pendidikan masa kini lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan peserta didik. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, pendidikan diharapkan dapat mempersiapkan manusia Indonesia sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lanjut. Perkembangan pendidikan mengacu pada 4 paradigma yang merupakan dasar dari perkembangan pendidikan. Yang pertama ada popularisasi, yang kedua ada sistematisasi, yang ketiga ada profilerasi, dan yang terakhir ada politisasi. Menurut 4 paradigma tersebut, ada beberapa usulan untuk pengembangan pendidikan yang tercantum dalam Tilaar 2000. Yang pertama, mengembangkan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan tenaga pendidik yang bermutu. Yang kedua, desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yang bertahap. Yang ketiga, perampingan birokrasi pendidikan yang efisien. Yang keempat, menghapus peraturan perundangan yang menghalangi inovasi dan eksperimen. Yang kelima, menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang erat antara lembaga pelatihan dengan usaha depolitisasi pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pembangunan pendidikan ke depannya didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan
potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup 3 hal yang dasar, yaitu yang pertama, efektif, yang tercermin pada kualitas kemanusiaan, keimanan, takwa, akhlak, dan lain-lain. Kedua, kognitif, yang tercermin pada kapasitas fikir. Yang ketiga, psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan keterampilan. Undang-Undang 1945 juga mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28C ayat 1, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut poin kelima tentang kebijakan pemerataan akses pendidikan. Pemerataan mutu pendidikan terus diupayakan oleh pemerintah. Layanan pendidikan yang bermutu harus bisa diakses oleh semua masyarakat dengan baik untuk memudahkan kegiatan pembelajaran tanpa diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, pemerintah menjamin sistem pendidikan yang bermutu dan kemudahan serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga negara Indonesia. Adapun kebijakan dan program pemerintah dalam pemerataan pendidikan nasional sebagai berikut. Kebijakan 1. Memperluas akses bagi anak usia 0 sampai 6 tahun untuk memiliki kemampuan optimal sesuai potensi. 2. Menghapus hambatan biaya melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau dana BOS. 3. Memfasilitasi perangkat masyarakat dalam memperluas sekolah menengah. 4. Memperluas daya tampung perguruan tinggi. Sedangkan program, poin pertama, pendanaan biaya operasi wajar Diknas 9 tahun. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang wajar. 3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Perluasan pendidikan wajar pada jalur non-formal. Terima kasih, sekian dari saya.